Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini spesial banget nih. Kita mau belajar tentang kondisi seperti apa yang nggak akan sembuh walaupun kamu pakai skincare seabrek-abrek. Walaupun skincare-nya mahal, walaupun skincare-nya viral, walaupun skincare terkenal, walaupun skincare-nya banyak juga nggak akan bisa sembuh. Kenapa? Nah, akan saya jelasin semuanya. By the way, ilmu ini saya dapetin dari Jepang. Jadi saya lagi ada di Jepang sekarang. Ini pemandangannya cantik banget. Kita ada di temple, di bamboo forest gitu ya. Dan kemarin saya belajar di Korea tentang cadaver class. Lalu saya pindah ke Jepang. Jadi kita belajar lagi World Congress Estetik Dunia. Jadi kumpul semua dokter-dokter estetik terkenal dunia di Jepang sini. Dan saya bahagia banget saya punya dapat kesempatan belajar. Makanya kita belajar banyak dan ada waktu lebih saya jalan-jalan sama istri. Tapi jangan lupa ya, sebelum kita mulai, jangan lupa kalian follow dulu Instagram saya, follow dulu TikTok saya, dan jangan lupa subscribe dan komen. Cukup dengan tanya Dokter Richard. Oke guys, jadi kita langsung aja ya. Jadi sebenarnya skincare itu bukan dewa yang turun dari langit ya. Skincare itu seperti nggak bisa menyelesaikan semua permasalahan kulit kamu ya. Jadi skincare itu ada perbedaan dengan obat ya. Obat tuh mengobatin, kalau skincare itu merawat ya. Jadi bukan artinya semua permasalahan itu bisa selesai dengan skincare. Kalian punya jerawat, kalian punya flek, kalian punya ini, semua permasalahan bisa selesai dengan skincare. Skincare-nya viral, skincare-nya mahal, skincare-nya dari luar negeri, skincare-nya dari Jerman, dari Korea, dari Jepang, itu nggak akan bisa membantu kamu sedikit pun, malah nambahin masalah kamu. Ya, jika permasalahannya apa? Satu, ada 3 kondisi spesial yang nggak ada guna. Walaupun kalian pakai skincare apapun juga nggak ada guna ya. Jadi catatan ya, nggak usah beli skincare-skincarean. Ya, kalau kalian punya kondisi seperti ini. Yang pertama, jerawat yang meradang. Ya, terutama jerawat grade 2 dan grade 3. Apalagi kalau jerawatnya itu oblong-ngata ya. Jadi jerawatnya sudah gede-gede semuanya ya. Itu nggak ada guna pakai skincare. Karena sekali lagi ya, skincare itu merawat kulit ya. Perawatan itu kalau misalnya kayak kasih makanan. Kalau saya logikain kayak gini ya. Kalau misalnya kalian makan bawang, kunyit, ginseng, ya itu menambah stamina tubuh kalian. Tapi kalau misalnya kalian sakit, demam berdarah, atau misalnya sakitnya demam hebat, batuk hebat, flu hebat, itu nggak bisa guys. Pakai bawang aja tuh nggak bisa. Pakai cuka apel nggak bisa. Walaupun katanya memang makanan-makanan tradisional seperti itu akan membantu kalian. Yang kalian butuhkan apa? Obat. Jadi obat dan merawat badan dengan makanan-makanan sehat itu sangat berbeda banget. Nah, skincare itu merawat kulit kita. Jadi kayak misalnya kulit kita kering, kita lembapin, kulit kita terlalu berminyak, ya kita turunkan. Pori-pori kita terlalu besar, kita bantu kecilkan, minimize dengan cara skincare ya. Itu bisa ya. Jadi kasih makanan ke kulit. Memberikan makanan kepada kulit kita, tapi nggak bisa nyembuhin, apalagi kalau misalnya jerawat. Jerawat kalau kalian pakai skincare malah tambah jadi, nggak akan bisa sembuh. Jerawat yang besar-besar atau jerawat grade 2, grade 3, ataupun jerawat yang gede-gede banget, nanahan kayak gitu punya, beliau butuh antibiotik, jadi harus datang ke dokter, harus perawatan. Jadi nggak cukup dengan menggunakan skincare saja. Dok, tapi diberi krim juga. Ya, krimnya itu beda dengan skincare biasa. Jadi krimnya itu harus ada antibiotik di dalamnya. Mungkin bisa ditambah dengan sedikit steroid, atau bisa ditambah dengan sedikit retinol, atau biasanya ditambahkan dengan asam benzoat dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan permasalahan kulit kamu. Tapi yang jelas, nggak guna kalian pakai skincare di saat jerawatannya parah. Jadi bagi kalian semua yang punya jerawat parah, tinggalin deh skincare-nya. Mau skincare terkenal, di-endorse oleh Exol, di-endorse oleh BTS, di-endorse oleh mana aja, nggak ada guna ya guys ya. Jadi sekali lagi ya, hubungi klinik kecantikan, cari dokter, sembuhin dulu jerawat kalian. Kalau jerawatnya sudah sembuh, perbaikan, kalian menggunakan skincare sebagai tambahan, boleh-boleh aja. Kondisi kedua adalah beruntusan parah. Nah, sini ada pembagiannya. Kalau beruntusannya tuh ringan, kayak ini ada pasir-pasir dikit nih, kalian bisa dengan menggunakan skincare biasa. Jadi bahkan skincare di drugstore juga bisa untuk ya pemulihan hal yang ringan. Tapi kalau beruntusannya parah, semua wajah jadi bintik-bintik, begitu tembak matahari itu kelihatan bintik-bintik semuanya, dan kasar banget kayak gitu punya, itu nggak bisa dengan menggunakan skincare ya. Sekali lagi saya ngomongnya,
Mau skincare-nya EXO, mau skincare-nya BTS, mau skincare-nya Blackpink, mau skincare-nya artis besar di Indonesia, itu nggak ada guna. Skincare-ku juga nggak ada guna. Apa yang harus dilakukan? Harus perawatan di dokter juga. Jadi sama. Kondisi beruntusan itu pori-porinya semuanya kesumbat ya. Jadi ada overreact pada kulit kita. Nah, itu nggak bisa sembuh dengan skincare. Malah skincare cenderung memberatkan hasilnya. Jadi kalau kalian pakai skincare, justru kayak skinnya itu angry. Jadi skinnya itu marah. Malah dikasih tambah marah dia, tambah ngamuk ya. Nggak akan buat adem. Nah, apa yang bisa kita lakukan pada kondisi yang beruntusan parah? Yang pertama paling efektif adalah facial. Ya, facial peeling itu tetap efektif. Deep cleansing, jadi dibersihkan, harus dibuka pori-porinya, dipeeling, dibersihkan lebih mendalam, baru bisa akan ada perbaikan. Jadi nggak akan guna kalau misalnya kita cuma oles-oles dengan menggunakan skincare di luar aja. Dan satu lagi ya, kalau misalnya beruntusannya parah, kalian pakai skincare nggak akan masuk ke kulit kalian. Jadi useless banget, nggak ada guna. Ya, yang kedua, kalau misalnya beruntusannya itu parah banget, itu bisa dikombinasi dengan laser. Jadi laser biasanya akan mengecilkan kelenjar sebumnya, yang salah satu menurut saya itu salah satu yang porsi 70% buat porsi masalah. Jadi itu dikecilin sehingga peluang untuk munculnya beruntusan lagi ke depan itu akan mengecil. Nah, kalau beruntusannya sudah ringan, sudah perbaikan, baru boleh menggunakan skincare. Ya. Dok, kalau misalnya habis melakukan perawatan, terus kita dikasih krim, sekali lagi ya, itu beda ya, itu bukan skincare, tapi pengobatan. Jadi krim yang ada kandungan obat di dalamnya. Jadi bagi kalian semua yang beruntusan, lupain deh pakai skincare apapun juga dilupain. Yang paling penting konsultasi. Saya tuh sering bilang ya, skincare terbaik adalah skincare yang sesuai dengan keadaan kulit kalian. Jadi ada yang lebih penting daripada skincare sebenarnya, yaitu sesuai nggak dengan kebutuhan kulit kalian. Nggak ada guna mau skincare-nya viral, skincare-nya artis ini, skincare-nya kan sekarang kan zamannya BA ya. BA-nya EXO, semuanya beli, semuanya entah kepake kagak kepake, pokoknya beli aja kan, kayak orang bego gitu kan. Yang paling benar itu adalah sebenarnya bukan siapa BA-nya ya, yang paling benar itu adalah sebenarnya sesuai nggak dengan permasalahan kulit kamu. Kalau misalnya sesuai dengan permasalahan kulit kamu, kan kita beli itu bukan nyendangin artis ya. Kita ini kan beli untuk manfaat ke diri kita sendiri ya. Jadi kayak ya kita beli yang cocok, yang bermanfaat, yang berguna, dan sesuai dengan permasalahan kita. Ya itu ya catatannya ya. Kondisi ketiga. Nah, kondisi ketiga ini nggak kalah penting. Flek parah. Apalagi kalau fleknya ochronosis, nggak akan bisa sembuh hanya menggunakan skincare biasa, apalagi yang dijual di drugstore. Sampai kiamat kalian oles juga nggak akan sembuh. Sampai bumi bergetar. Sampai EXO-nya pun datang ke tempat kalian, atau sampai BTS-nya pun foto bareng kalian, atau sampai dicium BTS sekalipun, nggak akan bisa sembuh itu flek. Beneran, sumpah demi Tuhan. Nggak akan bisa ada perbaikan. Kenapa? Karena memang prinsip skincare itu adalah merawat bukan menyembuhkan. Dok, kalau misalnya kondisi flek yang parah, apa yang harus dilakukan? Harus diobati. Ya, obat itu ada banyak macam ya. Ada obat yang kualitasnya sedang, ada yang obatnya cukup keras, disesuaikan dengan permasalahan fleknya. Bagaimana cara dapatnya? Ke dokter. Ya, dan biasanya dikombinasikan. Selagi saya belajar, tidak ada satupun penyakit yang satu treatment itu bisa menyembuhkan semuanya. Ya, menurut saya kalau misalnya kita boleh, saya sebagai seorang dokter, harus pilih satu treatment aja bisa sembuhkan semuanya. Saya milih peeling sih. Karena peeling itu relatif murah, relatif nggak sakit, nggak pakai jarum, dan bisa menyelesaikan semua permasalahan. Tapi yang terbaik, saya belajar dimanapun, di Korea, di Jepang, di Paris, di Amerika, di US, yang terbaik untuk kasus adalah kombinasi. Jadi kita bisa mengkombinasikan peeling dengan laser, misalnya peeling dengan meso, dan lain sebagainya. Tapi itu di case per case dilihat oleh dokternya. Tapi pada kesimpulannya adalah kalau kalian punya flek, pergilah ke dokter, ke klinik kecantikan, atau menggunakan skincare dari klinik kecantikan yang di dalamnya memang didesain khusus untuk menghilangkan flek. Jadi bukan skincare yang ada di drugstore atau dijual bebas atau yang punya BA-BA artis. Nggak akan ada guna, sekali lagi ya. Buang semuanya. Mau kalian kumpulin sampai seabak-abak, nggak ada guna semuanya. Apalagi kalau misalnya kalian ochronosis.
Ochronosis itu seperti yang saya ceritakan pada konten-konten saya sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian pakai merkuri dan pakai hidroquinon kan awal-awalnya bagus, putih, kinclong, mengkilat, kalian sombong-sombongin, 2 minggu aja sudah keren banget. Tapi habis itu kan kalian akan ketergantungan. Mukanya merah, kayak udang rebus, ketergantungan. Kalau nggak dipakai skincare-nya kusem. Terus hitam, ada bintik-bintik putih. Nah, itu namanya ochronosis. Nah, kalau kalian sudah ochronosis, jangan harap pakai skincare bisa sembuh. Ya, sekali lagi ya, pakai krim dokter aja menurut saya peluang untuk sembuhnya kecil banget kalau cuma menggunakan skincare dokter ya. Kalau sudah terlanjur seperti itu ya salah kalian sendiri. Kenapa kalian pakai skincare abal-abal? Yang benar kalau sudah seperti itu ya harus di-treatment dulu, diademkan dulu, diperbaikin skin barriernya dulu semuanya dengan perawatan yang paling penting ya, dengan perawatan tapi tidak nambahin beban kulit. Jadi kayak kita itu memberikan energi, memberikan nutrisi ke dalam kulit kita setelah kulitnya lebih sehat, setelah kulitnya itu lebih tebal, bukan sembuh ya, baru menggunakan skincare untuk perawatan. Nah itu cocok. Tapi kalau misalnya kondisi kayak ketahanan tubuhnya aja kurang, jadi kan kulit kita tuh punya skin barrier. Pada waktu kita pakai merkuri dan hidroquinon, skin barrier itu tuh tipis, jadi kayak pakai baju itu nggak pakai baju. Ya, jadi yang pakai skincare apapun jadi mudah bermasalah. Jadi kayak pakai skincare kalian buntusan, pakai skincare ini katanya aman nih, katanya artisnya terkenal nih, malah jadi jerawatan. Justru akan jadi permasalahan bagi kulit kalian. Jadi skincare-nya itu bukan kayak nolong, malah jadi nambahin masalah kalian. Makanya menurut saya ketika itu terjadi, singkirin deh semua skincare kalian, konsultasi ke dokter, perawatan. Mau konsultasi dengan saya juga boleh, kalian silakan hubungin nomor di bawah ini ya. Jadi mau yang paling penting itu sebenarnya konsultasi yang tepat. Kalau misalnya keadaan getting better, ya kulit kalian skin barriernya sudah lebih baik, ya. Kalau misalnya kalian nggak pakai skincare yang ketergantungan dari dokternya, kalian boleh pakai skincare yang biasa. Nah, itu dia 3 kondisi yang menurut saya nggak usah pakai skincare ya, nggak ada guna tuh. Skincare kalian tuh ngabisin duit aja bagi kalian semuanya. Nah, ada banyak lagi di luar sana sebenarnya ya, detail khusus case per case yang skincare kalian tuh nggak ada guna. Nah, tapi baiknya kalian silakan konsultasikan langsung karena semua dari kita tuh punya permasalahan yang berbeda-beda ya. Dan setiap permasalahan berbeda-beda itu punya solusi yang berbeda-beda juga. Jadi bagi kalian semua silakan konsultasi ke klinik kecantikan kalian terdekat yang kalian percayai, atau bagi kalian semua yang pengen konsultasi langsung dengan saya secara online, kalian silakan chat ke nomor di bawah ini, atau kalian bisa datang ke klinik kecantikan saya. Sudah banyak banget tersebar di semua Indonesia, di Aceh, Palembang, Lampung, Medan, Jakarta aja banyak banget, Jakarta Jabotabek, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, ada juga di Bintaro, Tangerang, Bandung, Semarang, Bogor, ada di Surabaya, ada di Kalimantan, dan ada di Makassar, dan ada di Bali juga ya. Jadi kalian silakan datang ke klinik saya saja ya. Jadi dok, boleh nggak dok saya datang ke klinik kecantikan lain? Sebenarnya nggak ada masalah. Bagi kalian yang nggak ada Athena atau nggak punya dokter hand di kotanya, terus konsultasi dengan saya. Dan menurut saya kalian butuh treatment, saya akan kasih tahu treatment yang dibutuhkan tuh ini nih. Kalian boleh cari di klinik kecantikan yang dekat dengan tempat kalian. Misalnya kalian ada di daerah Papua misalnya ya. Saya akan kasih tahu nih, bagusnya kalian peeling nih, cari peeling yang seperti ini punya. Jadi bisa tetap kontrol by online. Ya atau dengan siapapun yang kalian boleh percaya. Tapi yang jelas jangan pakai skincare karena skincare kalian nggak ada guna pada saat kondisi seperti itu. Bye.